Bisa digeser belum tuh? Udah aman. Hmm. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang akselerator partikel dengan fokus utama pada teknologi akselerator superkonduktor. Perkenalkan, saya Aisyah sebagai pembawa jalannya presentasi bersama dengan anggota yang lain yaitu Pandu, Faiz, dan Dita. Langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian dari akselerator superkonduktor. Adalah akselerator partikel yang memanfaatkan sifat-sifat material superkonduktor untuk mempercepat partikel bermuatan hingga energi yang sangat tinggi, memiliki karakteristik hambatan listrik nol, dan mengusir medan magnet ketika diinginkan di bawah suhu kritis tertentu. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja, yaitu semua akselerator partikel baik konvensional maupun superkonduktor itu bekerja dengan prinsip dasar yang sama. Partikel bermuatan dipercepat menggunakan medan listrik dan diarahkan menggunakan medan magnet. Yang pertama ada percepatan. Jadi medan listrik frekuensi radio digunakan dalam rongga akselerator untuk mentransfer energi ke partikel, mempercepat dalam lintasan lurus atau melingkar. Lalu ada pengarahan, yaitu magnet digunakan untuk membengkokkan lintasan partikel dan partikel bermuatan dalam akselerator melingkar seperti siklontron atau untuk memfokuskan bekas partikel. Lalu ada peran magnet. Di sini ada dua peran jenis magnet dalam akselerator partikel. Yang pertama magnetic dipole yang bertugas untuk membelokkan partikel. Jadi di akselerator melingkar, partikel yang sangat cepat secara alami ingin bergerak lurus atau inersia. Nah, magnet dipole ini memberikan dorongan ke samping secara terus-menerus untuk memaksa partikel tetap berbelok mengikuti lintasan cincin. Yang kedua ada magnet quadrupole yang bertugas memfokuskan berkas karena bekas partikel ini terdiri dari miliaran partikel bermuatan sama, sehingga mereka cenderung saling tolak-menolak dan menyebar. Magnet quadrupole meremas bekas partikel dari sisi tertentu, sehingga dia bisa fokus. Selanjutnya, tantangan dalam magnet konvensional. Kita tahu kita butuh magnet kuat, tapi untuk akselerator berenergi yang sangat tinggi seperti LHC, kita menghadapi masalah besar yaitu kebutuhan akan kekuatan magnet. Semakin tinggi energi partikel, partikel itu semakin kaku, sehingga sangat sulit untuk dibelokkan oleh magnet konvensional. Akar masalah yaitu resistensi listrik. Magnet konvensional terbuat dari kumparan kawat logam biasa seperti tembaga. Masalah terbesarnya adalah hambatan listrik resistansi. Ini menciptakan efek domino yang fatal. Untuk dapat medan magnet yang kuat, kita butuh arus listrik yang sangat besar mengalir di kawat. Kawat tembaga punya hambatan. Saat arus besar bertemu hambatan, timbul panas yang luar biasa besar. Hasil akhirnya, jika kita paksa arusnya terlalu besar, kawat tembaga akan meleleh dan hancur. Selain itu, energi listrik terbuang percuma menjadi panas. Intinya, kita tidak bisa membuat magnet konvensional yang cukup kuat untuk akselerator modern, karena magnet itu akan hancur oleh panasnya sendiri sebelum mencapai kekuatan yang dibutuhkan. Next. Solusi superkonduktor. Apa itu superkonduktor? Yaitu bahan spesial, contoh niobium, titanium yang memiliki sifat luar biasa. Saat didinginkan di bawah suhu yang sangat dingin disebut suhu kritis atau TC. Hambatan listriknya menjadi tepat 0, R sama dengan 0. Analogi, jika kawat tembaga pada slide kelima adalah selang air yang bocor dan penuh gesekan. Superkonduktor adalah pipa mulus tanpa gesekan sama sekali. Keajaiban untuk magnet. Mengapa R sama dengan 0 itu penting? Karena tidak ada hambatan. Kita bisa, yang pertama, mengalirkan arus listrik ekstrim. Ribuan kali lebih besar dari kawat tembaga tanpa menghasilkan panas sama sekali. Yang kedua, menghasilkan medan magnet super kuat. Arus yang masif ini menciptakan medan magnet yang luar biasa kuat, jauh melebihi batas magnet konvensional. Selanjutnya,
Kemudian ada selanjutnya itu magnet superkonduktor. Nah, untuk membuat magnet superkonduktor yang ada di akselerator partikel itu membutuhkan kondisi yang tidak umum, yaitu suhu magnet superkonduktor itu tidak berada pada suhu kamar, tetapi nol atau superkonduktor, maka magnet harus dingin ini seluruh magnet yang ada di akselerator partikel direndam dalam sistem pendingin yang kompleks. Untuk bahan pendingin utamanya yaitu adalah helium cair. Kemudian ada fakta yang menarik di LHC, yaitu magnet di LHC atau biasanya itu perusahaannya yang membuat itu CERN. Nah, itu beroperasi pada suhu 9 Kelvin atau setara dengan minus 271,25 derajat Celcius. Nah, sebagai perbandingan saja, suhu di luar angkasa adalah 2,7 Kelvin. Artinya, magnet di LHC adalah salah satu tempat terdingin di alam semesta. Ini merupakan buatan manusia yang mencapai titik terdingin yang dibuat selama ini. Kemudian Recording stopped. Oke, selanjutnya yaitu LHC atau Large Hadron Collider. Nah, LHC ini dibuat oleh perusahaan bernama CERN yang merupakan tempat berkumpulnya para ilmuwan, dan LHC ini merupakan alat yang dibuat untuk penelitian. Kemudian pengertiannya itu LHC yaitu akselerator partikel terbesar dan terkuat di dunia yang berada di perbatasan Swiss dan bawah, yaitu sangat besar utama, yaitu ada ALICE, CMS, LHCb, dan Atlas. Kemudian untuk penerapan teknologi, itu LHC sebenarnya bergantung pada teknologi superkonduktor untuk menciptakan medan magnet sebesar 8 Tesla. Kemudian LHC ini menggunakan 1232 magnet dipol superkonduktor untuk menjaga berkas proton agar tetap di lintasan. Kemudian LHC ini juga menggunakan ratusan magnet quadrupole superkonduktor untuk meremas berkas partikel menjadi sangat rapat sebelum ditumbuhkan. Nah, hasilnya LHC ini merupakan menggunakan teknologi magnet yang sangat-sangat canggih untuk zaman saat ini. Dan LHC ini juga magnetnya ini mencapai energi tertinggi yang pernah dibuat oleh manusia. Dan untuk pencapaian lainnya yaitu adalah penemuan Higgs boson pada percobaan-percobaan menggunakan LHC ini. Kita kembali ke moderator. Baik, itu adalah penjelasan dari kami mengenai akselerator superkonduktor, mulai dari pengertian, prinsip kerja, jenis magnet, tantangan magnet biasa, sampai penerapan superkonduktor pada LHC. Itu saja dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.